Alhamdulillah alladzi baraka lana fi syahri Sya'ban wa ballaghana fi syahri Ramadan. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Badar rahimakumullah. Tidak sampai 2 pekan akan kita sambut bulan suci Ramadan. Tentu kita berharap mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke Ramadan mendatang. Amin ya rabbal alamin. Materi yang saya angkat tentang orang yang tidak puasa Ramadan punya kewajiban apakah? Di dalam kitab Safinatun Najah disebutkan konsekuensi orang yang tidak puasa Ramadan salah satu dari 4. Yang pertama, wajib qadha saja. Yang kedua, wajib fidyah saja. Yang ketiga, wajib qadha juga wajib bayar fidyah. Yang keempat, tidak wajib qadha juga tidak wajib bayar fidyah. Satu persatu kita akan berikan contoh. Contoh orang yang tidak puasa Ramadan wajib qadha saja. Pertama, orang sakit yang ada harapan sembuh. Seumpama 3 hari tidak berpuasa Ramadan, wajibnya pun qadha 3 hari. Contoh kedua, musafir. Orang yang melakukan perjalanan jauh. Garis bawahi kalimatnya perjalanan jauh. Tolok ukurnya radius berapa kilometer? Di kitab Irsyadul Anam 90 pal. Itu zaman Belanda. Masih ada di Senen, pal putih, pal meriam, pal batu, pal merah, pal si gunung. 1 pal itu hampir 1 kilometer. Jadi radius lebih kurang 85 km. Quran nggak menyinggung itu. Mari kita cari di hadis. Hadis dari Nabi nggak ada, dari sahabat. Di kitab Bulughul Maram dibawakan hadis Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas baru bisa batalin puasa dalam safar fi arba'ati burdin, yang radiusnya 4 burut. 4 burut sama dengan 2 marhalah, sama dengan 16 farsakh. Tadi Habib Utsman sebut sama dengan 90 pal, lebih kurang 85 km, 4 burut. Jadi kalau dari Abdul Muiz ke Depok siang hari Ramadan makan di warteg, Bapak Arif kok makan? Ana musafir. Kemana? Ke Depok. Safar, tapi safar pendek itu, belum disebut safar panjang. Sebaliknya, walaupun Jakarta Jogja naik pesawat, nggak jadi tolok ukur waktu tempuh. Ke Jogja cuma 1 jam. Yang dilihat jarak tempuhnya sudah lebih dari 85 km. Jadi ketika di Jogja, Bapak Arif makan di warung Padang siang hari Ramadan, boleh karena musafir dan wajib qadha. Cuma mentang-mentang boleh, makanlah di tempat tertutup, makan di tempat terbuka. Ntar viral, di videoin. Waduh, itu salah satu pengurus Al-Badar siang hari Ramadan makan. Jadi fitnah nggak? Jadi fitnah.
Baru 2 contoh yang wajib qadha saja. Ketiga, keempat, wanita yang nifas, wanita yang haid. Kalau nggak puasa, qadha aja wajibnya. Kelima dan keenam, contohnya yang masih wajib qadha. Wanita mengandung, wanita menyusui bayi, bila mana faktor tidak berpuasanya mengkhawatirkan dirinya saja. Suaminya tanya, "Dek, kamu nggak puasa?" "Iya, Mas. Kalau aku puasa lemas." Dia tidak mengkhawatirkan sang janin, tidak mengkhawatirkan bayi yang disusui, cuma dirinya. Dia bilang kalau saya puasa lemas, maka dia wajib qadha saja. Tapi kalau si wanita faktor tidak berpuasanya, yang mengandung, yang menyusui, dia ngomong, kalau saya puasa, saya takut mempengaruhi perkembangan janin. Atau kalau saya puasa, saya takut air susu berkurang, nanti nyusuin bayi jadi rewel dia. Berarti yang dia khawatirkan si bayi atau si janin, maka dia wajib qadha plus bayar fidyah. Kita nggak bahas yang ketiga dulu, masih bahas yang pertama. Jadi ada 6 contoh orang yang kagak puasa wajib qadha aja. Sakit, yurja bur'uhu, yang ada harapan sembuh, wajib qadha. Musafir, yang safarnya safar jauh. Kemudian wanita haid, wanita nifas. Kelima dan keenam, wanita yang hamil, wanita yang menyusui, kalau tidak puasa karena khawatir sama dirinya saja, wajib qadha aja. Golongan kedua, ada orang nggak puasa wajib fidyah aja. Siapakah? Cuma 2 contoh. Orang yang sakit nggak ada harapan sembuh, beda sama yang pertama. Kalau yang pertama sakit masih ada harapan sembuh, ini sakit udah nggak ada harapan sembuh. Dokter pun udah lepas tangan, nyaranin, "Bapak bawa deh keluarganya, rawatin aja di rumah." Yang begini datang Ramadan nggak wajib puasa, wajib keluarkan fidyah. Per 1 hari nggak puasa, 1 mud, hampir 1 liter makanan pokok setempat. Makanan pokok kita apa? Beras. Berikan kepada fakir atau miskin. Berarti 30 hari nggak puasa, berapa liter? 30 liter. Keluarinnya per hari. Boleh nggak keluarinnya belakangan di akhir Ramadan? Jangan. Nggak boleh ditunda. Kalau didahulukan boleh. Hari pertama Ramadan dia keluarin 30 liter. Boleh. Tapi kalau ditunda jangan. Contoh kedua, orang yang sudah terlalu sepuh, sehari-hari hanya mampu berbaring di tempat tidur, makan udah disuapin, ya, kencing di tempat, minum pun diminumin. Yang begini datang Ramadan nggak wajib puasa, wajib keluarkan fidyah. Nah, saya singgung sedikit tentang fidyah. Hadirin mesti paham, fidyah tidak bisa diberikan fakir miskin dalam bentuk uang. Kata Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, lafaz ayatnya jelas, fidyatun to'amu miskin, memberi makan miskin, fidyahnya memberi makan. Jadi nggak boleh kasih fakir miskinnya duit nih senilai seliter beras, nggak boleh. Kalau zakat fitrah masih ada perbedaan pendapat. Kalau di mazhab Syafi'i harus makanan pokok, di mazhab lain masih boleh keluarin zakat fitrah pakai uang.
Tapi untuk fidyah harus makanan pokok. Karena ayatnya fidyatun to'amu miskin. Jelas ya? Nah. Kemudian fidyah sasarannya cuma dua, fakir dan miskin. Berbeda dengan zakat. Yang berhak menerima zakat 8 kelompok. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimin wa fir riqabi wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. 8 kelompok. Makanya dalam kepanitiaan zakat mesti tahu kalau orang menyerahkan beras, tanya sebagai apa, zakat fitrah atau sebagai fidyah. Karena kalau sebagai fidyah pembagiannya cuma 2 kelompok, fakir dan miskin. Maaf, suka nggak kalau habis kelar nyolatin jenazah keluarga musibah bagi-bagiin beras? Ada nggak? Tanya. Kalau yang dibagi cuma sodako biasa nggak ada masalah, kayak miskin terima boleh, sedekah biasa. Tapi kalau dia bilang fidyahnya almarhum nggak puasa sebulan 30 hari 30 liter, seorang dibagi seliter. Tanya sama diri kita, kalau kehidupan kita walaupun nggak kaya amat, kita mapan cukup, nggak boleh kita terima fidyah. Karena kita bukan fakir, bukan miskin. Ini malah nanya, ini belum. Biar jelas. Jadi fidyah itu sasarannya cuma fakir dan miskin. Ya, kelompok ketiga. Orang nggak puasa, wajib qadha, wajib bayar fidyah. Contohnya tadi 2 udah kita singgung. Wanita hamil, wanita yang menyusui bayi, kalau faktor tidak puasanya mengkhawatirkan si janin atau mengkhawatirkan si bayi yang disusui, dia wajib qadha plus bayar fidyah. Contoh lain, kita punya hutang puasa Ramadan tahun lalu, belum kita kodok juga, seumpama 5 hari, sampai ketemu Ramadan tahun berikutnya. Dosa itu menunda-nunda kodok. Wajib nggak kodok? Nanti habis lebaran tetap 5 hari. Tadinya cuma kodok doang, jadi tambah denda akibat menunda kodok. 1 hari 1 liter beras, 5 hari 5 liter. Kodok juga, fidyah juga. Fidyahnya akibat menunda kodok. Iseng-iseng hadirin tanya sama istri di rumah. Tuh anak udah perjaka, udah perawan. Tanya, anak kita nomor 1 usianya udah 15 tahun. Kamu waktu mengandung dia, saya ingat kamu nggak puasa Ramadan sebulan. Udah kodok belum? Belum. Bayangin 15 tahun yang lalu belum dikodok juga. Wajib nggak kodok? Wajib. Tetap sebulan 30 hari. Fidyahnya bukan 30 liter, kejadiannya 15 tahun yang lalu terakumulasi. 30 liter kali 15 jadi berapa? 450 liter. Udah pernah nanya bini belum di rumah? Masalahnya antum juga yang jadi beban. Kenapa? Istri mah enteng. Nah gampang, masih ada abang katanya. Pala lo 450 liter. Paling murah beras 10.000, sekarang udah kagak dapat. Udah berapa? Itu anak pertama umur 15 tahun. Anak nomor 2 udah 10 tahun kita tanya. Itu waktu kamu nyusui anak kedua Ramadan sebulan nggak puasa, udah kodok? Belum juga. Masya Allah. Kodoknya tetap 30 hari. Fidyahnya 30 liter kali 10. Jadi berapa? 300 liter. Belum pernah nanya bini di rumah. Tanyain,
Kalau ditunda-ditunda terus terakumulasi. Allah mah kagak bebanin hambanya. Siapa yang bikin jadi beban? Rentang waktu ada buat kodok, belum dikodok-kodok puasa. Termasuk kita begitu juga, laki-laki seumpama gitu 10 tahun yang lalu lagi singit-singitnya, sekarang alhamdulillah udah masuk ke masjid, udah sholat. Zaman-zaman begajul 10 tahun yang lalu puasa kagak sebulan, udah dikodok belum? Belum. Wajib kodok 30 hari tambah fidyahnya. Kejadiannya 10 tahun yang lalu 30 liter kali 10 300 liter. Kalau fakir miskin mah girang-girang aja, orang dibagi beras. Kitanya nih yang jadi berat. Ya. Mudah-mudahan yang masih punya hutang puasa masih ada beberapa hari ke depan, kodokin buru-buru. Ustadz, utang saya 2 minggu sakit nggak puasa. Sekarang kalaupun dari mulai besok saya kodok, nggak kecandak, nggak ke Uber. Ya udah sisanya habis lebaran. Kodok juga jadi tambah fidyah juga. Kalaupun yang sekarang kodok aja. Udah, yang terakhir orang kagak puasa nggak wajib kodok, nggak wajib bayar fidyah. Enak nggak? Enak nggak? Enak. Contohnya orang gila. Nah, dia nyesel ngomong enak. Anak kecil belum balik dia kagak puasa, ketika balik wajib kodok nggak? Enggak. Fidyah? Enggak juga. Orang gila dia kagak puasa, wajib kodok nggak? Enggak. Wajib bayar fidyah nggak? Kagak. Mudah-mudahan ini namanya pengantar puasa. Kita bisa paham konsekuensi dari orang yang tidak puasa Ramadan. Ada yang kodok aja, fidyah aja. Ada yang kodok plus bayar fidyah. Ada yang kagak dua-duanya. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Ya Ghaniyyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud. Aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika amman siwak. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.